Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, hadirat, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, para aparatur pemerintah, hadirin dan hadirat, bil khusus guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Habib Abdurrahman Basurrah, guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya, Habib Ramzi, dan yang lain-lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah kami untuk semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali di dalam pengajian kita sebagaimana biasanya pengajian diawali dengan pembacaan kitab, baik itu kadang-kadang dimulai dengan hadis atau dimulai dengan pembacaan fikih. Di dalam kitab yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam Risalatul Jami'ah, yang insyaallah untuk minggu-minggu berikutnya pengajian Risalatul Jami'ah yang mungkin sudah sampai kepada tahapan terakhir di dalam kitab yang dikarang, yang merupakan 3 pembahasan penting di dalamnya, di dalam ulumul akidah, kemudian ulumul fikih, dan ulumul tasawuf. Giliran saya ini bagian yang paling berat, bagian yang terakhir, yaitu ulumut tasawuf. Ini yang pantas bicara Habib Muhsin atau Habib Abdurrahman. Seperti Al-Fakir tidak pantas, untuk utarainnya ini nggak pantas, karena masalah yang berkaitan dengan hati, jiwa, rohani, ini perlu orang-orang yang benar-benar pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kemurahan guru-guru kita, ketawaduan mereka semua, kemudian perintah dari guru mulia saya Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafidh, saya ingin mengambil cercahan nur dari pengarang kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Marhaban bikum Sayyidul Walid Akhi Fadil Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, mata'anallahu wa iyyakum bituli hayatih. Pengajian kita yang telah lalu masih berkaitan tentang haji yang sudah selesai. Sebelum biasanya kita mulai, kita baca lantunan niat yang diajarkan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mari bersama-sama kita baca niat tersebut. Mudah-mudahan walaupun kita enggak mendalami makna niat tersebut, tapi Allah berikan makna yang terkandung dalam niatnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pengajian kita masuk ke dalam pembahasan yang tadi saya sebutkan di dalam masalah at-tasawuf, yaitu pembersihan jiwa. Diartikan oleh sebagian ulama at-takhalli anil muhlikat wat-tahalli bil munjiyat wat-tajalli bil kamalat. Mengosongkan jiwa, hati, ruhani dari kotoran-kotorannya, dari yang membinasakannya, dari yang merusaknya, dan menghiasnya dengan sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, dan nanti masuk ke dalam tingkatan yang terakhir, at-tajalli bil kamalat. Allah buka dalam diri kita kesempurnaan, jiwa kita menjadi bersih, suci, sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu orang-orangnya itu orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau membuka langsung ke dalam tahapan yang paling penting dari segala macam ibadah, yang dikatakan oleh Imam Al-Hasanul Basri, afdalul ibadah tarkul ma'siyah. Afdalnya ibadah adalah meninggalkan maksiat. Dan maksiat yang terbesar di dalam diri manusia ada dua komponen, jasadiyah dan galbiyah atau ruhiyah. Jasad dan ruhani atau hati, jiwa. Yang penting di dalam setiap manusia adalah jiwanya. Anta bin nafsi lal bil jismi insanu, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Anta bin nafsi la bil jismi insanu. Kalian ini dengan ruh dinamakan manusia, bukan dengan jasad. Sehingga para ulama at-tasawuf membicarakan tentang hati dengan makna yang sangat besar, dalam, indah, menguraikan dengan penuh hati-hati. Di dalam pembahasan hati ini, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau memulainya dengan perkataan hifdzul qulubi anil ma'asi, menjaga hati kita dari maksiat-maksiat. Tentu ini sangat paling utama, sebagaimana yang dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sungguhnya Allah tidak melihat, memandang kepada jasad-jasad kalian, bentuk-bentuk kalian, tetapi melihat kepada hati dan niat-niat kalian. Dalam hadis yang lain diutarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu, rawahul Bukhari wa Muslim. Ketahuilah di dalam jasad kita ada segumpal darah, segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluhu, kalau dia baik maka baik semua jasad. Wa idza fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak maka rusak seluruh anggota jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dialah itu hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hati yang sangat penting ini, yang merupakan khususiyah al-basyariyah, keistimewaan bagi seorang manusia yang Allah berikan, karena di dalamnya bisa mengenal Allah, dengannya dia mengenal Allah, kepadanya dia menuju kepada Allah, dan dengannya pula dia dibuka dari keagungan apa yang ada di sisi Allah dan apa yang di depannya dari semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahasia-rahasianya. Yang bisa mempelajarinya, yang bisa mendalaminya adalah hati. Maka dikatakan oleh para ulama, al-qalbu huwal alimu billahi wal mutagarribu ilaihi was-sa'i lahu wal mukashafu bima indallahi waladai. Hati adalah suatu yang mengetahui dengan Allah. Maknanya dengan Allah, dengan zatnya Allah, dengan sifatnya Allah, dengan asma Allah, dengan af'alullah. Dengan hatilah Allah memberi kekuatan tersebut. Sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi fi ardihi aniyatun inna lillahi aniyatan min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadis salihin. Sungguhnya Allah mempunyai wadah dari orang-orang yang berada di atas buminya. Ala aniyatu rabbikum, ketahuilah bahwa wadah Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, qulubu ibadihis salihin, hati-hati hamba-hambanya yang saleh. Al-Imam Ali juga mengatakan radhiyallahu akarramallahu wajha, anna lillahi aniyatan fi ardihi fa ahabbuha ilaihi aslabuha wa asfaha wa aragguha fa aslabuha fid din wa asfaha fil yaqin wa aragguha 'alal ikhwan. Sayyidina Ali mengatakan, sungguh Allah mempunyai wadah di muka buminya. Yang paling Allah cintai, yang paling keras, kemudian yang paling bersih, kemudian yang paling lembut. Tanya oleh para teman-temannya Sayyidina Ali, para sahabat mengatakan, man aslabuha ya Sayyidina Ali? Apa yang maksud aslabuha, yang kerasnya? Aslabuha fid din, keras, tegas di dalam masalah urusan agama. Nggak ada neko-neko, nggak ada mencari-cari dalih jalan keluar yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Orang sekarang mau nyari-nyari jalan keluar yang paling ringan, paling mudah. Kata Sayyidina Ali, kalau dia orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegangan teguh, keras di dalam agamanya. Wa asfaha fil yaqin, dan paling bersihnya di dalam keyakinan. Wa araquha 'alal ikhwan, dan paling lembutnya kepada sesama saudaranya. Ruhama'u bainahum Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Karena pentingnya hati ini, maka Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memulainya dengan suatu yang paling afdalnya. Bukan ketaatan hatinya yang dimulai, bukan menghias hatinya yang dimulai, tapi beliau memilih yang terpenting di antara keduanya, antara ketaatan hati dan kemaksiatan dari hati. Pembahasannya dimulai dengan menjaga hati kita dari maksiat-maksiatnya. Karena paling utama, paling afdalnya ibadah meninggalkan maksiat, dan maksiat yang utama maksiat hati. Oleh karena itu, benar-benar kita pasang telinga kita dengerin apa aja sih maksiat-maksiat hati ini
yang begitu dahsyat pengaruhnya. Kalau hatinya kita sudah rusak, anggota tubuh yang lain hancur. Karena diri kita ini bak sebuah negara, bak sebuah kerajaan. Dikatakan oleh Al-Imam Suhaimi di dalam kitab Lubabut Talibin, beliau mengutarakan bahwa ar-ruh ini kasultan. Ruh kita ini seperti raja. Wal jasad kal Madinah. Badan kita ini, jasadiah ini seperti negaranya. Kemudian dikatakan wal ahasis kal a'wan. Insting kita atau perasaan kita ini seperti tentara junuduhu wa awanuh, seperti tentaranya dan penolongnya. Wal a'dha karra'iyah. Anggota tubuh ini seperti rakyatnya. Wan nafsul ammarah kal a'da. Nafsu syahwat yang menjerumuskan manusia ini seperti musuh-musuhnya. Kalau hati kita menjawab musuhnya, anggota tubuh terbawa kepadanya, hancurlah negara tersebut. Hancurlah badan kita, diri kita, hati kita. Tapi kalau kita berjuang melawan hawa nafsu tersebut, kita akan menang. Kita akan berhasil melumpuhkannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad, berjuang penuh, fina lanahdiyannahum subulana, pada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, melawan hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kemaksiatan, kemungkaran, dan yang lain-lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsinin, yang sangat bijak. Kita masuk ke dalam pengajian kita, tidak kita perlebar permasalahannya, langsung kita kepada poin yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam perkataan, wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun likulli muslimin, dan menjaga hati dari maksiat-maksiat wajib hukumnya atas setiap orang muslim. Fardhu ain, yang paling penting. Walaupun ini diutarakan di terakhir oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, setelah beliau mengupas ulumul iman yaitu akidah, kemudian ulumul Islam yaitu fikih ahkamul Islam, kemudian masuk ke dalam tahapan yang terakhir yaitu ulumut tasawuf. Sebagian ulama mengatakan inilah yang paling penting di dalam berbagai macam keilmuan. Fardhu ain, memperhatikan, menjaga hati kita dari segala maksiat. Hukumnya wajib atas seorang muslim. Wa kadza hifdzul a'dha'i fardhu ainin ala kulli muslimin. Begitu juga menjaga anggota tubuh bagi setiap muslim. Dalam riwayat dikatakan, ya qalb istaqim, in istagamta istagamna, galatil a'dha'u lil qalb. Berkata anggota tubuh kepada hati, wahai hati, in istagamta istagamna wa in i'wajajta i'wajajna. Kalau engkau lempeng lurus istiqamah, maka kami akan lempeng lurus istiqamah. Wa in i'wajajta, kalau engkau bengkok, kami juga akan bengkok. Mulainya dari hati. Makanya orang-orang tasawuf, dia mengutamakan pelajarin benar-benar ilmu yang dinamakan at-tasawuf.
pembersihan hati, penyucian jiwa, pengosongan dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibahas di Ihya Ulumuddin juga di pembahasannya yang terakhir, Rub'ul Muhlikat, pembahasan tentang bagian keempat dari pembahasan yang membinasakan seseorang, yaitu tentang maksiat hati. Di sini diambil beberapa hal terpenting oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau mengatakan famin ma'asil qalbi, dari maksiat hati, asyakku fillahi ta'ala, ragu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kira kita ngeraguin Allah Subhanahu wa taala enggak adanya. Terkadang kita terlintas kalau kita kebutuh sesuatu enggak ditolong sama Allah, enggak diberikan sama Allah, langsung ngedumel. Hati-hati itu penyakit tuh. Biasanya datang ketika kita dalam keadaan lemah iman kita, terhempit, terpojok, terbawa hawa nafsu, terikat dengan syaitan. Mulai itu terjangkit penyakit yang dinamakan keraguan terhadap Allah. Karena lemahnya iman, asyiknya mengikuti hawa nafsu, terbisik dengan syaitan di kanan kirinya, lalai dia, terbuai dia dengan godaan dunia dan seisi-isinya, merasa enggak ada yang bisa menolong dia dalam keterhimpitan, kesulitan, mulai meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi Al-Bantani di sini mengatakan ragu terhadap Allah yang pertama bidzatihil qadimah, dengan zatnya yang azali. Kita meragukan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jangan kira enggak banyak yang terjangkit. Orang-orang sekuler, orang-orang liberal, mereka berani sekarang mengutarakan hal-hal yang berkaitan dengan waliyadzubillah, seolah-olah tidak adanya Tuhan, tidak ada kekuatan Tuhan di dalam diri seseorang, di dalam alam semesta, sehingga bebas mereka melakukan apapun dengan keinginan hawa nafsunya, mengikuti segalanya, karena memang Allah tidak punya kekuatan di dalam diri seorang, orang sendiri yang melakukan, memilih keadaannya tersebut. Kalau kita, keyakinan kita, iman kita, al khairu wasyarru minallah, kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang ragu terhadap Allah, udah paling top dirinya. Ini mamba afatil gulub, sumber penyakit-penyakit hati yang lain. Kalau sudah datang keraguan terhadap Allah, yang keduanya nanti al-aman min makrillah, merasa aman dari kemurkaan Allah. Kenapa dia merasa aman? Istirsalihi fi ma'asihi, karena dia terus menerus di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'al ittikali 'alar rahmah, bersandar dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keinginan untuk bertaubat, enggak ada keinginan untuk berusaha kembali dari kemaksiatannya. Dia bilang udah Allah Maha Pengampun, Allah juga nyayangin saya, enggak bakal dilepas, tapi terus-terusan dalam maksiat. Enggak ada keinginan taubatnya. Itu datang setelah tadi itu dia merasa udah enggak adanya bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terjangkit ini setelah banyaknya kemaksiatan yang dilakukan dan kelemahan iman yang mendasari di dalam dirinya. Imannya lagi merosot jauh, turun habis-habisan, lemah banget. Dia merasa enggak ada Allah,
nggak ada pertolongan Allah. Sehingga dia maksiat terus menerus. Kalaupun dia bersandar kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keinginan untuk taubat. Kalau ada keinginan taubat adalah manusiawi. Yang masalah, yang problem, orang bermaksiat nggak ada keinginan taubat. Bersandar aja dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat yang keras, muntagim. Allah membalas segala kemaksiatan kita, dosa kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah katakan azabnya itu ringan. Azabuhu alim, azabuhu syadid, syadidul adab, alim, syadid, muhin, pedih, keras, menghinakan. Itu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap, karena udah ragu terhadap pertolongan Allah dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah puncak. Yang satu lagi dia tenggelam di dalam isyraku billah, al-kufur minallah, syirik kepada Allah dan kufur kepadanya. Itu yang paling parahnya, udah nggak ada obatnya lagi. Makanya dikatakan khamsun la yughfar fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. 5 perkara yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan dan di luar Ramadan. Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kesyirikan itu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu, datangnya diawali dengan penyakit yang sangat kronis di dalam dirinya, itu mulai meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Meragukan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat-sifatnya yang wajib kita ketahui. Kemudian asma'nya Allah, nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru terjangkit penyakit yang keduanya, al-aman min makrillah. Dia merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Dia bersandar kepada rahmat Allah tanpa ada keinginan untuk taubat, sehingga dia putus asa dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sandaran kepada rahmat Allah dengan keinginan taubat, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia karena terus-menerus di dalam kemaksiatan dan dengerin bisikan-bisikan dari luar, syaitan dan hawa nafsunya dari dalam, baik syaitan manusia atau syaitan yang berupa jin yang diikutin oleh dia. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan ba'ida. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian untuk bertaubat. Yuridullah an yatuba 'alaikum. Allah menginginkan untuk memberikan taubat kepada kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat. Tapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, mereka menginginkan antamilu mailan ba'ida. Kalian harus menjauh, berpaling dari Allah sejauh-jauhnya. Makanya di situ peringatan keras untuk menjauhi orang-orang yang nggak beres, orang yang nggak baik, orang yang nggak benar. Duduk dengan kaum salihin, deketin orang-orang saleh. Karena orang-orang saleh yang membawa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang nggak baik menginginkan kalian terjerumus lebih dalam, lebih jauh, lebih waliyadzubillah hina dari keadaan kalian sekarang. Kalau sudah nggak adanya putus asa di dalam dirinya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua penyakit-penyakit hati timbul. Sombong dia, nggak mau dengerin nasihat, batrul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang, menolak segala nasihat kebenaran.
Ini udah tadi 3 tuh. Sumber penyakit hati udah merasuk di dalam dirinya dengan keras. Waliyadzubillah, kalau nggak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yukhsha alaihi an yamut ala su'il khatimah. Dikhawatirkan dirinya mati dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah min dalik. Walaupun dia nggak menyekutui Allah, tapi udah mulai ada keraguan di dalamnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam dirinya udah mulai hatinya meragukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira orang-orang seperti kita doang. Orang-orang besar pun, orang-orang saleh pun, orang-orang alim pun ujiannya lebih besar dari kita. Lebih berat dari kita. Karena lebih mendalami agama dia, lebih tahu hadis dan Quran, ujiannya lebih berat dia. Setannya bukan setan biasa, bukan kopral-kopral kayak kita, jenderal-jenderal yang diutus oleh iblisnya untuk godain dia. Maka sangat rentan orang-orang yang berilmu terbawa kepada hawa nafsunya. Dikatakan oleh ulama besar, gutratun minan nafas tahdim bihar minal ulum. Satu tetes dari hawa nafsu merusak lautan ilmu. Satu nafsu aja. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita. Allah terus pelihara kita, jaga kita, sayangin kita dengan pandangan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Penyakit yang ketiga adalah waliyadzubillah al-gunut min rahmatillah, wala yaqnatu min rahmatillah illal qaumul khasirun. Dan tidaklah orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Waliyadzubillah. Fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum-kaum yang merugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat, waliyadzubillah lebih besar lagi. Merasa aman dari murka Allah. Maksiat, gua maksiat enggak pernah diapa-apain sama Allah. Enggak dikasih teguran, enggak dikasih ujian, enak hidup gue, nikmat. Oi. Ada enggak yang begitu orang ngomong? Malah orang yang sembahyang, yang sholat, ibadah, ujiannya berat banget dari Allah. Harta gue banyak, gue nikmat hidup gue. Banyak nih yang begini nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda mimma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa innama huwa istidrajun minhu." Kalau engkau melihat Allah memberikan hambanya dari apa-apa yang dia sukai, wa huwa muqimun fi ma'siyatihi, sedangkan dia tetap di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama dzalika istidrajun minhu. Ketahuilah bahwa sungguhnya itu adalah uluran dari Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Allah kalau udah gedek sama hambanya, bahasanya udah bahasa Betawi pol tuh, gedek. Bukan lagi benci, udah gedek. Kalau benci mungkin awal-awal, udah gedek terus-terusan bikin benci. Udah empet banget kata orang Betawi. Dikasih kesempatan, dibalik lagi, kasih kesempatan, dibalik lagi, dikasih kesempatan, dibalik lagi. Gak ada noleh-nolehnya. Gak ada keinginannya buat ibadah. Gak ada keinginannya untuk ninggalin maksiat. Jangankan dirinya, suaranya dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau udah benci sama hambanya, memerintahkan Jibril, ati Jibril sulah fa inni abghad an asma' sautah. Wahai Jibril, kasih nih orang nih hajatnya, karena aku benci dengar suaranya. La ilaha illallah. Itu yang membuat orang-orang fuqara di hadapan Allah takut dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Takut suaranya keluar, suaranya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah kasih sayangin kita, jagain kita terus dengan kasih sayangnya.
Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Kami akan ulur mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum, terus dikasih terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kaidi matin, sungguh tipu dayaku kokoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kuat, mantap, pas. Saatnya Allah akan ambil. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah wa hum fiha mublisun. Sampai mereka merasakan kesenangan, hura-hura, Allah ambil kenikmatannya secara mendadak. Ada orang lagi waliyadzubillah berdansa ria, bernyanyi-nyanyi, berpesta pora, ditelan sama Allah Subhanahu wa taala buminya. Bahkan di dalam hadis tentang akhir zaman, talatun sayakunu fi akhir zaman thalath, al-khasfu wal-gadfu akan terjadi di akhir zaman 3 macam perkara, 3 kejadian. Dirubah oleh Allah bentuk manusia. Ada yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi. Ada yang ditelan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Itu akan terjadi di akhir zaman. Dan ini sudah kejadian, udah depan mata kita. Kalau kita buka media-media, kabar-kabar di mana bumi nelen, tahu-tahu longsor, tahu-tahu ditelan orang-orang yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditelan dengan luapan air bah, tsunami. Itu kedahsyatan terjadi. Para sahabat mengatakan, "Limadha ya Rasulullah idza zaharal ginatu wal ma'azif?" Kalau sudah tampak nyanyian-nyanyian dan musik-musik, kata Rasulullah SAW, yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza zaharal ginatu wal ma'azif. Kalau sudah nampak nyanyian-nyanyian, orkes-orkes, lagu-lagu, wal ma'azif dan alat-alat musiknya, siap-siap, na'udzubillah. Ayo deh hadirin besok orkes-orkes, telan bumi sama Allah. Jangan dianggap ringan loh. Oh, sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Kalau Allah sudah jatuhkan vonis, Allah katakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihimul qaul fadammarnaha tadmira. Kalau kami ingin binasakan suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang foya-foya tadi, mutrafiha, orang-orang kaya yang keluar batas dalam kebejatannya, fafasaku fiha, mereka bertambah kefasikan, kemaksiatan dengan harta bendanya, dengan kenikmatan duniawinya. Fadammarnaha tadmira. Fahaqqa alaihimul qaul. Jatuh vonis dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Fadammarnaha tadmira. Kami bumi ratakan mereka. Na'udzubillah min ghadabillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari kemurkaannya, jaga hati kita jangan sampai ada keraguan kepada Allah. Mulainya yang paling dahsyat khauful faqr. Rasa takut kepada kefakiran, pada rezeki, seolah-olah udah nggak ada Allah Subhanahu wa taala. Naik takut, inflasi, ketakutan, bimbang, wajar manusiawi, tapi jangan sampai ngilangin iman, akhirnya rusakin diri dengan maksiat, ngerampok, maling, nipu sanan kiri, nggak percaya lagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Meluntur dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala keimanannya, waliyadzubillah. Mulai akan timbul penyakit-penyakit yang berikutnya nanti insyaallah. Saya sudah kelewatan karena baru sekali disuruh ngomong ya kebablasan. Biasa gitu memang. Kalau orang baru dikasih sekali ngomong lagi, ngomongnya kebanyakan. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang penuh barakah,
diberikan hati kita hati yang bersih, keras di dalam agama, bersih di dalam keyakinan, lembut di dalam bersaudara. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang kita hormati dan kita muliakan, para habaib kita, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir bersama, para aparatur pemerintah pula, wabil khusus orang tua kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhsin bin Aidrus Al-Hamid, Al-Habib Abdurrahman Basura, Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, Habib Ramzi Al-Musawa, dan para habaib yang lainnya. Mohon maaf tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu. Dalam kajian hadis, saya meneruskan kajian hadis ini lebih berat lagi. Kajian hadis ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang terucap dari lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari seperti biasa kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna rajula la yakdhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ini ada diulangin dua kali katanya, wa innal fujura yahdi ilan nar, dua kali diulangin, ketulis dua kali. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, yaitu Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud. Kita sudah pernah mendengarkan ceritanya. Dulu belum lama Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi juga menceritakan daripada cerita Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan pada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada syurga. Seseorang yang berbuat jujur kelak akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong, dusta itu akan menunjukkan kepada keburukan, kezaliman, keburukan, al-fujur, keburukan, dan kelalaian. Keburukan tersebut itu akan menghantarkan ke neraka. Seseorang yang selalu berbuat bohong akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada dua sifat. Yang satu sifat yang mulia yang mengantarkan pada kebaikan, yang satu sifat yang buruk yang mengantarkan pada keburukan, bahkan mengantarkan kita kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Nah, di sini dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan inna sidqa, sesungguhnya kejujuran. Apa dimaksud kejujuran di sini adalah kejujuran yang diitlakkan kepada lisan, ucapan. Jujur dalam ucapan, yaitu mutabagatil akhbar lil waqi'.
tepatnya apa yang dia katakan dengan yang terjadi. Ini namanya kejujuran. Jadi kalau berbicara benar, itu kejadiannya, itu yang nyata, itu yang terjadi. Nah, ini namanya kejujuran. Ulama juga mengatakan wa yutlaqu ala sidqin niyah. Jujur di sini dimaksudkan oleh Rasulullah SAW juga diitlakkan kepada jujurnya niat, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap ucapan, dalam setiap pekerjaan. Dan yang dimaksud dari ini semua paling sedikitnya yaitu samanya, bersamaan apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, ini namanya kejujuran. Enggak beda sesuatu yang dia ucapkan dengan yang diucapkan juga di dalam hati, tidak ada perbedaan. Kan kalau lawannya jujur yang nanti akan kita bahas bohong, beda. Di hatinya bilangnya lain, di luarnya bilangnya lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagaimana Nabi SAW mengatakan akan dicatat jika seseorang yang selalu jujur, tidak berbohong, dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Apa maksudnya orang yang jujur di sini? Adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia jujur setiap ucapannya, perilakunya. Bahkan dia berhak untuk mendapatkan kedudukan as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Ya, ulaika alladziina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqin. Mereka orang-orang yang diberikan nikmat keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada para anbiya dan juga as-siddiqin, orang yang jujur. Namun as-siddiqin di sini punya derajat yang tinggi di sisi Allah, maqam siddiqiyah, maqam yang derajat yang jujur kepada Allah, jujur dalam setiap halnya, jujur dalam akidahnya, jujur dalam ma'rifahnya, jujur dalam ucapannya, jujur dalam perilakunya. Ini sudah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kejujuran ini orang tersebut akan dikenal oleh seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba ini hamba yang paling jujur. Dengan kejujurannya dia selalu jujur sampai apa? Sampai ditulis di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan wa yuktabu indallahi siddiqa. Allah catat dia sebagai orang yang paling jujur. Malaikat pun mengenal bahwa orang tersebut jujur. Kemudian bukan hanya malaikat, Allah jadikan, Allah letakkan di seluruh hati-hati manusia mengenal bahwa orang tersebut orang yang jujur. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan bahkan bukan di hati orang yang masuk dalam agama Islam saja, bahkan orang kafir pun menyetujui bahwa Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling jujur. Nabi kita Muhammad SAW. Sampai pernah dalam satu riwayat disebutkan Abu Jahal pernah ditanya oleh teman-temannya, "Ya Abu Jahal, apa pendapatmu kalau Muhammad ini seorang nabi?" Apa dijawab oleh Abu Jahal? Abu Jahal bilang, "Pendapat saya, yang saya tahu, Muhammad itu tidak pernah berbohong. Tapi kenapa kok nabi dari golongannya mereka, bukan dari golongan kami?" Nah, ini kesombongannya Abu Jahal. Semua pun mengenal kejujuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamus Siddiqin, ya, Imamul Anbiya, ya, pemimpinnya orang-orang yang jujur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala jadikannya, di mana Allah tulis, dikatakan oleh para ulama ditulis di lauhnya Allah Subhanahu wa taala. Ditulis juga di catatannya para malaikat bahwa orang tersebut adalah orang yang jujur. Nah, adapun sifat yang kedua, ini lawannya nih. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan sifat yang pertama, jika seseorang yang jujur, maka akan menghantarkannya pada kebaikan. Dan kebaikan tersebut menghantarnya pada apa? Pada surganya Allah. Jadi kalau orang yang jujur, bagaimanapun keadaannya, kesulitannya, akan menghantarkannya untuk mendapatkan surganya Allah. Karena sifat jujur sifat yang baik. Nah, lawannya adalah sifat al-kadzib, sifat pembohong. Sifat kebohongan, dusta. Nah, dusta ini apa? Al-ikhbar bighairil waqi'. Mengabarkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang bukan yang terjadi, bukan yang nyata, bukan yang benar.
Ini namanya al-kidhib, bohong. Jangan sampai ada sifat yang ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa kebohongan itu adalah sifat keburukan. Dan keburukan menghantarkan seseorang kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman dalam surat Al-Infitar, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim." Lafi jahim. Allah nyatakan bahwa sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang baik, akan masuk ke dalam kenikmatan, yaitu darun na'im, surganya Allah. Dan orang-orang yang berdusta, orang yang buruk, al-fujur, ya, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, al-fujur itu pendosa, lafi jahim, akan masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Bahkan ulama mengatakan orang kalau sudah bohong, ya, man intasafa bil kadzib lam ya'tamid nutquh. Orang yang kalau udah bohong terus, ucapannya nggak bakal bisa kita percaya. Kalau kita suka bohong, kan di sini dikatakan orang-orang bohong dengan seterusnya sampai ditulis di hadapan Allah menjadi pembohong. Enak gak kalau kita dipanggil pembohong? Marah kita, ente pembohong ente. Enak gak? Nggak enak. Sifat yang buruk, sifat yang nggak bagus. Ya, pembohong ini sampai Nabi SAW mengatakan thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in samma wa sallah wa in za'ama annahu muslim. Kata Nabi SAW ada 3 orang yang kalau ada sifat di antara, ada 3 sifat yang kalau ada seseorang memiliki sifat tersebut maka dia adalah orang yang munafik, kata Rasulullah. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia mengaku sebagai muslim. Siapa mereka? Yang pertama, idza hadatsa kadzdzaba. Kalau udah ngomong bohong, dusta. Ini banyak loh zaman sekarang, bohong ini, bohong sana, bohong sini. Bohong bisa jadi kuncinya keburukan. Gara-gara bohong orang bisa bertengkar. Gara-gara bohong orang bisa berantem. Nah, ini kebohongan. Gara-gara bohong bisa jadi kezaliman. Sampai Nabi SAW diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan, dahulu pertama kali Rasulullah di tahun-tahun pertama hijrah bersama kami ke Madinah, di tahun-tahun pertama pernah Rasulullah naik ke atas mimbarnya kemudian menangis Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Iyyakum wal kadzib fa innahu ma'al fujur wa inna huma finnar. Kata Rasulullah SAW, iyyakum, hati-hatilah dengan kebohongan. Karena kebohongan itu bersama dengan keburukan, kemaksiatan, dosa, kata Rasulullah. Wa innahuma, dan sesungguhnya 2 hal tersebut finnar. Dua-duanya ada di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dan akhir daripada hadis ini, yang pertama kita harus pelajarin dari hadis Nabi SAW ini, jaga agar kita selalu jujur dalam ucapan kita, dalam perilaku kita. Perhatikan terus kejujuran. Dan ketahuilah, mau tahu orang yang menang, orang yang berhasil, orang yang sukses adalah orang yang memiliki kejujuran. Kemudian kalau kita mau tahu jalannya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk menyampaikan kita pada kebaikan adalah kejujuran. Kemudian yang kedua yang perlu kita fahami dari hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tersebut peringatan untuk kita jangan sampai kita berbohong dan memudahkan dengan kebohongan. Banyak orang tasahul, udah gampang bohongin aja, nanti gampang. Pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar mau ngetes satu apa namanya, ada orang lagi ngembala kambing. Kambingnya Sayyidina Umar tahu ini kambingnya punya fulan, ini pengembalanya kerja sama si fulan. Sayyidina Umar samperin, Sayyidina Umar bilang, saya beli dah kambingnya. Kata ini pengembala, nggak bisa, ini punya tuan saya. Nggak apa-apa, saya beli aja, harganya mahal, saya beli, kata Sayyidina Umar. Nggak bisa, ini punya tuan saya, bukan punya saya cuma jalanin tugas saya. Kata Sayyidina Umar bilang, enggak, saya beli, berapa harganya? Kamu sebutin aja berapa, nanti saya beli. Dijawab, nggak bisa, ya Amirul Mukminin, ini punya tuan saya nggak boleh jual, saya nggak punya hak. Udah gini aja, saya kasih jalan keluar buat kamu, dikasih jalan keluar.
Nah, saya beli, nanti kalau tuan kamu nanya, bilang aja yang satu ini dimakan serigala. Tapi kamu terima duitnya, udah buat kamu aja katanya. Sayyidina Umar bukannya mau nipu, tapi mau ngetes ini orang bagaimana keadaannya. Sampai ini orang setelah Sayyidina Umar mengatakan seperti itu, ini pemuda bilang, "Ainallah." Di mana Allah katanya? Bukan maksudnya di mana Allah, tempatnya Allah, tapi maksudnya kalau Tuhan saya iya bisa saya bohongin. Tuhan saya bisa saya tipu, tapi Allah Subhanahu wa taala apa kita bisa bohongin? Apa kita bisa tipu? Enggak bisa. Maka dari situ tersenyum Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Senang dengan apa yang diucapkan oleh pemuda tersebut. Dites supaya jangan berbohong. Orang kita banyak bohong, banyak dusta, banyak gak amanah. Nabi katakan ada 3 sifat. Pertama, kalau bicara bohong, kalau berjanji bohong juga diingkari. Yang ketiga, kalau dikasih amanah khianat. Nah, ini juga daripada sifat orang yang berbohong. Kemudian pelajaran yang terakhir, barang siapa orang yang melazimkan dirinya, mengharuskan dirinya untuk melakukan satu sifat daripada sifat yang baik ataupun sifat yang buruk dengan kebaikan tersebut, maka orang tersebut tergolong daripada ahlinya. Artinya orang-orang yang selalu, kalau orang yang jujur, ini si penjujur. Kalau orang yang selalu bohong, ini si pembohong. Coba kalau ada sifat yang bagus, sifat yang mulia, ini orang rajin sholat, rajin ibadah, ahli ibadah. Tapi kalau ada sifat yang buruk, ini orang suka maksiat, ini orang suka minum-minuman keras, ini orang suka berjudi, ini orang suka melakukan yang haram. Sama, orang yang suka judi dibilangnya penjudi, orang yang suka minum-minuman keras dibilangnya peminum dan lain sebagainya. Itu tercatat daripada sifat tersebut. Namun terakhir, memang ada diperbolehkan bohong, namun di beberapa hal. Di antaranya islah baina tsnain. Kita boleh bohong untuk menyatukan 2 orang sahabat yang berantem. Bilang aja gini sama yang A, si A sama si B berantem. Kita ketemu si A bilang, A, tuh si B kangen sama ente, pengen ketemu katanya. Yang benar. Si B kita ketemu lagi bilang, tuh si A kangen pengen ketemu katanya. Nyesel dia dengan apa yang dia lakukan, marah sama ente. Padahal si A nggak pernah ngomong, si B nggak pernah ngomong. Tapi subhanallah, gara-gara ini si A sama si B jadi akur lagi. Ente kemana aja? Jadi akur lagi. Ini kan namanya bohong, tapi bohongnya baik. Bohong, banyak orang suka bohong, bilangnya bohongnya baik. Ditanya sama polisi, mana SIM-nya? SIM-nya di rumah, Pak. Padahal nggak punya SIM dia. Nah, ini bohong ini. Iya, nggak boleh begitu. Jangan sampai kita bohong. Kemudian ada juga kebohongan yang baik, haditsul mar'ah an zaujiha wa zauj an zaujatiha. Kalau berbicara misalkan seorang perempuan tentang suaminya dan seorang laki tentang istrinya. Bohong seperti apa? Kalau misalkan ada orang mau menjelekkan keluarganya, kita seorang suami harus memperbagus istri kita. Ada orang mau menjelekkan suami, kita seorang istri harus memperbagus suami kita. Jangan senang diumbar-umbar tentang suaminya begini, tentang istrinya begini, diumbar. Gak boleh. Akhirnya apa? Jadi kehancuran. Apalagi zaman sekarang luar biasa nih, zaman media sosial. Tulis status orang tahu. Tulis status sedikit aja, ini rumah tangganya lagi rusak. Ini rumah tangganya lagi hancur. Ini lagi berantem suami istri. Makanya jangan sampai seperti itu. Nabi SAW tidak mengajarkan kita seperti itu, tapi kita lebih baik untuk menyimpan hal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang jujur, yang tidak berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu jami'an ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, dengan apa yang kami pelajari, dengan apa yang kami nikmati dari tetesan-tetesan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kami, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mampu menjaga setiap hati kami, yang tidak bermaksiat padamu, tidak ingkar padamu, tidak melakukan yang tidak engkau ridai. Ya Allah, kami tahu bahwa setiap hati kami adalah tempatmu memandang. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Engkau yang maha tahu bagaimana keadaan setiap hati kami ya Allah, bersihkanlah. Engkau yang maha tahu bagaimana setiap keadaan sanubari kami ya Allah.
dosa-dosa yang kami lakukan, yang kami tahu dan yang kami tidak tahu, daripada dosa-dosa hati, keraguan atas-Mu. Ya Allah, di malam ini ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Berikanlah tetesan-tetesan keyakinan-Mu, agar kami selalu yakin padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan jadikan kami hamba yang berdusta. Jadikanlah kami hamba yang jujur padamu, yang tidak pernah berbohong, yang menjaga setiap lisan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa madada kalimatihi. Terakhir ada sedikit pengumuman untuk, karena ini tugas saya dari Guru Mulia Al-Habib Umar, khususnya juga untuk mendata jamaah Majelis Rasulullah SAW di dalam komunitas, dan alhamdulillah sudah duduk bersama pengurus dan kita sudah siapkan ya untuk pendataan. Ada kertas yang saya berharap jamaah dari komunitas-komunitas yang tergabung dalam Majelis Rasulullah SAW, khususnya se-Jabodetabek, untuk mengambil formulir kalau bisa malam ini. Jadi banyak komunitas-komunitas yang saya udah lihat, ada milis Majelis Rasulullah SAW, ada MR Tegal, ada Kopdar dan lain sebagainya. Kita mau data untuk kita semuanya bisa terikat dalam Majelis Rasulullah SAW, dan insya Allah data tersebut bakal kita serahkan kepada guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan insya Allah memberikan kebahagiaan. Bisa diambil malam hari ini oleh orang tua kita, guru kita Haji Syukran, dan juga bisa diambil juga di markas Majelis Rasulullah, atau bisa di-download di website Majelis Rasulullah SAW, www.majelisrasulullah.org. Saya tahu titik itu dot ya, tapi saya sebutinnya titik. Saya orang Indonesia soalnya. Orang Indonesia kalau titik disebutnya apa? Titik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah perjuangan kita ke depannya lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, ini supaya MR terus bangkit lagi di mana-mana. Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah suaranya lebih ramai lagi. Amin. Ajak saudara, ajak keluarga kita di malam Selasa, malam Jumat, dan setiap malamnya. Insyaallah orang yang duduk di majelis ilmu tidak akan menyesal, tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa laqad ashartu lina'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا.
لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باجة عين الرضا ترعانا واربط بي في كل حال حملنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وأهل بيته وذريته وآبائه وصحبه وأمته والدينا ووالدكم الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. يا